Untuk selanjutnya ini kita baca surat Yasin. Ini menerangkan surat Yasin sedikit. Surat Yasin itu penting karena dikatakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yasin qalbul Quran. Semuanya itu ada hatinya. Nah, hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Nah, surat Yasin ini pertama menerangkan tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Quran. Untuk apa Allah bersumpah demi Quran? Untuk mengatakan innaka laminal mursalin, bahwasanya kamu Muhammad adalah termasuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran itu mulia. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Quran ini mulia, hakim yang mengandung hikmah, yang tidak ada hukum yang wajib untuk diterapkan kecuali hukumnya Al-Quranul Karim. Nabi jelas-jelas utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada saja orang yang tidak iman kepada Al-Quran. Jadi ini gak percaya kepada Quran. Sebabnya apa? Sebabnya memang mereka ini sombong. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di mereka ini sombong, gak mau menerima Al-Quran. Tidak mungkin ada orang yang tidak mengetahui kebenaran Quran. Di dunia ini tidak mungkin. Orang kok belajar Quran terus dia itu tidak membenarkan Al-Quran, itu tidak mungkin. Bukan orang Arab saja yang tahu kebenaran Quran, semuanya orang yang tahu, mempunyai akal pasti akan membenarkan apa Al-Quran, selama tidak ada kesombongan. Pertama kali yang kita baca ketika baca sholat, surat yang pertama kali kita baca surat Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu miliknya Allah yang menjadi Tuhan semuanya alam, yang mendidik semua alam. Baca ini saja itu pasti orang ini akan yakin bahwasanya Quran ini bukan buatan manusia. Bahasanya itu Rabbil Alamin, Tuhannya semuanya alam. Manusia mana yang berani bicara seperti ini? Kalau Pak Lurah palingan ya bicaranya wahai warga kelurahanku. Kalau presiden ya wahai rakyat Indonesia. Setelah presiden apa? Palingan Trump, ada Trump ya, George Bush dan wahai rakyat dunia. Paling tinggi kata-katanya adalah wahai warga apa? Dunia. Tapi kalau Rabbil Alamin, siapa yang berani bicara seperti itu?
rajanya jin, rajanya manusia. Kita pernah atau enggak dengar orang yang mengatakan bahwa saya itu raja jin, rajanya manusia? Kita tidak pernah dengar orang yang berani ngomong seperti itu. Palingan ya raja hutan, ya, ada yang ngaku raja jin, satu-satu rajanya manusia, itu aja. Tapi kalau rajanya semuanya alam, rajanya jin, rajanya manusia, rajanya malaikat, rajanya hutan, rajanya yang di laut, alam-alam yang di mana saja, di langit dan di bumi, semua ini adalah, Quran mengatakan itu semuanya adalah yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mana yang berani bicara seperti itu? Walaupun orang gila aja kita tidak pernah dengar, ya, tidak pernah kita itu dengar ada orang mengaku saya itu Tuhannya semuanya alam, rajanya semuanya alam. Tidak ada yang bicara seperti itu. Palingan ya tambah lucu, raja semut, ya, ngaku raja nomor semua bisa bicara dengan ini, paling ya gitu aja, tambah lucu, tambah lucu. Nah ini Al-Quran bicaranya seperti ini. Yang dibahas adalah langit, bumi, matahari, rembulan. Sampeyan baca surat Yasin, wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqum. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha, yang menghidupkan bumi itu saya. Manusia mana yang berani ngomong seperti itu? Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhul nahar fa idahum apa? Surat Yasin dah hafal. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar, yang menghilangkan malam itu saya, yang mendatangkan siang itu saya. Manusia mana yang berani seperti itu? Ya. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Semuanya tenggelam. Yang tidak tenggelam orang yang saya selamatkan di kapal. Siapa yang ngomong berani seperti itu? Raja Indonesia ini, presidennya, ketika ada banjir bandang seperti itu, berani ngomong seperti ini apa? Ada banjir, kalau tidak saya selamatkan tidak bisa itu selamat. Ternyata yang mati ratusan. Gak mungkin orang itu bicara seperti ini. Ini bukan buatan apa? Manusia. Tidak mungkin. Bahasa kok alhamdulillahi rabbil, gak mungkin. Nah, maka orang itu kok mengingkari Al-Quran. Inna ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Karena mereka ini sombong. Lah kalau sombong sekarang, tahu bahwasanya Quran itu dari Allah, nggak mungkin buatan manusia, tapi dia itu tidak mau mengakui tentang Al-Quran. Akhirnya wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Lah yang orang yang iman itu adalah Tanzilul Aziz, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
Lah yang iman itu adalah orang yang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Jadi orang yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bisa beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi ini kita harus tahu bahwasanya walaupun Al-Qur'an ini itu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang bisa iman hanyalah orang yang bertakwa. Selain itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sama ini surat Baqarah dengan surat Yasin itu sama aja isinya. Bahwasanya walaupun Quran ini jelas seperti itu, tetapi akan ada orang-orang yang pasti tidak akan beriman karena dia itu sombong. Jadi panjenengan saya berdakwah di masyarakat, hidayah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini meyakini, optimis sampai optimisnya ini keterlaluan sehingga masyarakat ini akan jadi orang yang baik semuanya karena saya ini merasa PD-nya kebablasan, sehingga merasa bahwasanya dengan adanya saya dakwah ini mesti akan berhasilnya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursal. Nabi aja seperti itu dakwahnya. Nabi perjuangannya lama sekali, tidak berhasil secara zahir. Kanjeng Nabi ini dakwahnya dimusuhi begitu banyaknya. Apalagi kita yang tidak rasul, setengah wali aja enggak. Wali murid setengah iya. Sekarang ada yang enggak ya. Didik anak aja kita enggak bisa, kadang-kadang enggak berhasil. Apalagi didik masyarakat. Kita itu orang yang paling bodoh itu sebetulnya kita. Di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin ar-ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa iffatin adamur ridha 'anil nafs. Jadi aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Asal usulnya kita melakukan maksiat itu apa? Karena bangga diri. Asalnya kita ini lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat karena bangga diri. Kita itu menuruti syahwat kita. Itu asal mulanya adalah ridho anin nafs, bangga dengan diri. Karena bangga dengan diri, panjenengan kalau dikatakan Anda itu orang yang goblok saja, mesti marah saja. Ada orang goblok mesti marah. Padahal hakikatnya kita ini, kalau nafsu kita ini tidak dibanggakan, memang kita ini orang yang bodoh-bodohnya bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kenapa kamu milih dunia padahal akhirat itu khairun, lebih bagus, wa abqa, dan lebih lanjut.
Kalau anak kita itu dekat dengan api, bermain dengan api, sehingga kita takut kalau dia itu terkena sengatan api. Bagaimana kita takutnya, kita paniknya seberapa. Ibu-ibu ketika melihat anaknya mau kena api, begitu takutnya, menjerit dengan kerasnya, hati-hati nak, hati-hati nak. Langsung dia tubruk anaknya, jangan sampai terkena api. Tapi ketika ibunya, anaknya tidak sholat, kadang-kadang ibu ya biasa saja, cuek aja. Bahkan saking cueknya kadang-kadang itu sampai kebebasan ini. Mau sholat ya alhamdulillah, tidak sholat ya tidak apa-apa. Kebanyakan ibu-ibu, anaknya melakukan kesalahan-kesalahan, itu merasa cuek, merasa tidak apa-apa. Padahal itu hakikatnya anaknya sedang terkena api neraka. Kenapa kalau api dunia, ibu-ibu, bapak-bapak merasa sedih, merasa prihatin dengan anaknya ketika dekat dengan api dunia. Tapi kenapa kalau dekat dengan api neraka tenang-tenang saja? Berarti ibu-ibu ini goblok apa goblok? Bodoh apa bodoh? Padahal api dunia ini itu cuma 70 daripada panasnya api neraka. Jadi api neraka itu 70 tikelnya api yang ada di dunia. Tapi kenapa anaknya ketika berdekatan dengan api dunia takut, bingung? Tapi ketika anaknya melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dan itu menyebabkan anaknya masuk ke neraka yang 70 lebih panasnya api dunia, tapi enteng-enteng saja. Berarti ini goblok apa goblok? Tapi ya dikatakan goblok, marah dia. Kita itu didik anak, kita itu goblok, tapi kita ini dikatakan bodoh, kita ini marah. Itu namanya ridho anin nafsi. Ini yang membuat kita itu ridho. Ketika kita ini masalah rizki, semuanya orang itu kalau tidak mencari rizki itu mesti akan bilang uang itu tidak mungkin jatuh dari langit, kamu harus mergawe, harus kerja kamu ini. Karena Allah tidak meneruangkan uang dari apa? Dari langit. Kerja kamu, harus kerja gini. Tapi kalau urusan sholat, ada belum komat toh, nunggu komat. Sudah komat, belum asar ini, masih lama asarnya ini, zuhur nanti aja mepet asar. Jadi dia itu ketika masalah akhirat ini diperingankan, alasannya untuk masa depan. Padahal masa depan itu di dunia cuma 60 tahun. Umur panjenengan itu saja masa depannya. Tapi kalau di akhirat selawase-lawas, selama-lama. Di akhirat itu minimal fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi panjenengan nanti itu dibangkitkan dari kuburan, wa nufikha fis suri fa idahum yang dulu dibangkitkan dari kuburan, panjenengan mulai tangi dari kuburan, bangun sampai panjenengan masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, sampai masuk surga panjenengan itu akan dioro-oro mahsyar. Berapa tahun? 50.000 tahun. Umur kita itu
di oro-oro mahsyar, padang mahsyar itu 50.000 tahun. Kita bangkit dari kuburan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita masuk inna ashabal jannatil yauma fi syughuli, surga 50.000. Ada ribunya, 50 tahun, 50 apa? Ribu tahun. Di situ kita itu akan dibiarkan oleh Allah tanpa pakaian, panasnya, tanpa makanan, tanpa minuman. Itu masa depan kita yang pasti. Tapi ketika kita itu bahas dunia, yang palingan itu 50 tahun, 60 apa? Tahun kita semangatnya kerja. Kalau tidak kerja tidak makan ini. Tapi kalau urusan akhirat, kita disuruh sholat, disuruh ngaji, masih ada waktu. Besok-besok kalau saya sudah tua, insya Allah saya haji. Orang haji nunggu orang tua barang. Belum pensiun. Ini berarti orangnya bodoh apa bodoh? Goblok, tapi dikatakan bodoh, ngamuk. Ini karena apa? Ini aslu kulli ma'siyatin ar-ridho apa? Amin nafsi. Maka di sini kita kepingin kita ini termasuk inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Kita termasuk orang yang dibangkitkan oleh Allah, kita dihidupkan. Sebelum kita itu dihidupkan yang benar-benar dari akhirat, di dunia ini kita dihidupkan dari kematian hati kita. Amin Allahumma. Sehingga kalau kita itu dihidupkan, kita itu akan dekat dengan Al-Quran, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan bacaan surat Yasin dan menerangkan surat Yasin walaupun sedikit, kita dapat berkahnya surat Yasin, berkahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, berkahnya Mbah Maimun Zubair, dan semuanya yang muttasil ittisal dengan keduanya sampai baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulul iman, biya ya'sulul aman, karir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lazimuha ya ikhwan, nawwiru bihal janan, inna miftahal jinan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nawwiru bihal qulub, mahisu bihal dhunub, inna a'zamal matlub, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta bantuan doanya